Jadi tuh kemarin gue ceritanya iseng-iseng buat ngepost suatu video yang gue rekam pakai si Sony Xperia XZ1 dan ya yang gue post sih pakai yang varian compact ya. Jadi ya nggak usah diperpanjang lah. Nah, jadi lo bisa lihat di situ di antara komentar yang ada di postingan gue dan nih gue bacain satu nih, tekstur soft di bagian kulit sama jembut di tangan. Anjay, jembut gak tuh? Udah Sony banget sih. Apalagi kalau low light di dalam mobil gitu, dynamic range-nya Sony banget ya, buat device harga 1,7 jutaan worth it lah. Dan ya hasil video suara lumayan lah, nggak ada cacatnya, nggak ada benda yang jadi kayak bla bla bla, jadi kayak kurang fokus gitu. Dan kalau gue bacain komentar-komentar yang ada di postingan gue, entah itu yang ada di postingan YouTube, entah itu yang ada di komentar YouTube gue sendiri, overall gue ngeliat semua komentar-komentar itu kayak, emang iya ya, itu dari Sony apa bang? Lu serius bang dari Sony? Jadi mungkin, wah gini sih, gue mikirnya mungkin it's okay lah ya. Kebanyakan kan HP zaman sekarang itu yang pangsa pasar 2 juta, 1 jutaan ke atas, itu udah bukan Sony lagi yang megang kan, yang bekas maksud gue. Dan banyak banget pilihan-pilihan yang mungkin orang tuh bakal mikirin HP lain di samping yang Sony Docomo lah, yang gampang panas, overheat lah. Jadi orang kayak aduh kayak mager gitu kan milih Sony. Dan menurut gue nggak semuanya seburuk yang lo bayangin si Sony. Jadi gue ambil satu contoh deh, adik-adikannya dulu, si Sony Xperia XZ aja ini DxOMark-nya menurut gue lumayan tinggi, 83 skornya. Untuk di harga 1 jutaan lu dapat skor 83, menurut gue it's okay. Maksud gue bukan it's okay ya, bagus banget malah. Karena jadi mungkin kalau lu tanya ke gue, abang tapi itu kan lensanya satu dan bla bla bla, ya miskin fitur sih. Tapi kalau buat masalah fitur, seharusnya software udah berbicara lah ya. Lu bisa download sana sini, lu bisa edit sana sini, ya ada Gcam dan lain-lain. Jadi menurut gue untuk masalah fitur dan kawan-kawannya soal pergimik-gimikan, ya itu bisa lu atasin sendiri ya kali gitu. Buat masalah aplikasi, masalah fitur-fitur lu nggak bisa nambahin, modif sikit lah, encerin sikit gitu otak kan. Anjay, ngomongin otak gue aja nggak punya otak gitu. Oke, serius. Jadi di samping fitur-fitur yang miskin, oke lah, gue mengakui bahwa si Sony Xperia XZ1 ini gila sih, fiturnya miskin banget. Oh ya, ini by the way lu bisa lihat skor ya untuk XZ1 aja. Ini skor dari fotonya lu bisa lihat 82, dan di sini ada perbandingannya. Lu screenshot atau lu post sendiri dan lu coba lihat, lu amatin. Lu biasa kegunaannya cenderung buat HP. Jadi dalam satu video ini gue bikin jadi ya semua kebutuhan jadi bisa kelihatan di sini apakah yang gue bicarain ini cocok atau enggak buat lo. Ini ada-adanya, bukan si XZ1-nya. Dan untuk hasil videonya kemarin, untuk XZ1-nya gue udah kasih lihat ke lo bahwa dari gue itu sebenarnya yang impress buat gue di hasil videonya bukan hanya di brightness-nya, terus kontras warnanya, bukan hanya di situ, melainkan penempatan mic-nya, yang dimana kalau kita ngomong itu kadang ya kali gitu bibir kita moncong gitu tuh menghadap ke kamera. Nah biasanya HP zaman sekarang itu mikrofonnya di samping kamera, sedangkan Sony peletakannya agak beda. Dan ngomongin soal DxOMark, kalau lu dengan budget 1 jutaan, ini kita anggaplah 1,5 juta ya, 1,5 juta sampai 2 juta ke bawah. Berarti kalau dari kubu si iOS, lu dapat iPhone 6s dengan skor 82. Jadi dengan sama-sama modal budget 1 jutaan di harga yang sama, kalau lu pilih iPhone, lu DxOMark ya skornya cuma 82. Tapi kalau di Sony lebih dari itu cuy. Jadi ya pikir-pikir lah, lo tinggal pilih iPhone atau Sony ya. Jadi gue bakal bahas secara detail di sini. Mungkin dari soal video kemarin, lu buat yang belum nonton videonya, jadi gue ngerekam buat konten pakai si Sony XZ1 ini. Mungkin buat yang belum nonton, cek aja link videonya ada di deskripsi di bawah video ini, jadi lu bisa lihat hasil perekaman videonya kayak gimana. Karena di situ gue buat satu konten fully, gue ngerekam full pakai si Sony Xperia XZ1 yang satu ini. Jadi mulai dari hasil videonya, terus suaranya gue nggak pakai mic tambahan, dan hasil video juga nggak gue grading warnanya, pokoknya pure natural dari si Sony Xperia XZ1 yang lagi lu lihat ini. Jadi buat lu belum pengen tahu hasil video kayak gimana, cek aja linknya di deskripsi di bawah video ini. Oke, jadi itu untuk hasil video, mungkin lu bisa lihat sendiri dengan video yang gue kasih lihat yang ada link di bawah video ini.
Tapi kalau buat soal foto gimana nih Bang? Untuk soal foto dan lu bisa lihat sendiri untuk gue jepret, untuk kamera sebenarnya kalau dibandingkan dengan harga dengan price to price ya. Tadi gue sempat compare, gue singgung sedikit dengan 6S. Sebenarnya kalau lu nggak ada berada di lingkaran setannya iOS, menurut gue apa ya, so-so aja, fine-fine aja lu pakai. Dan ini gue coba deh kasih beberapa contoh hasil jepretan si Sony Xperia XZ1 yang gue dapetin dari Instagram. Yang pertama, foto di outdoor yang sedikit dekat objeknya. Nah, lu bisa lihat sini kontras warnanya itu yang dihasilkan menurut gue hidup banget. Mungkin kalau kita foto pakai Samsung itu tipikalnya lebih ke agak sedikit lebih kuning-kuning gitu, dan kalau di iPhone agak sedikit lebih pucat tapi lebih natural dari ini. Nah, untuk foto kedua objeknya masih sama dan ini kontrasnya berlawanan banget. Yang satu ada dekat, yang satu agak jauh ya, awan dan langit-langit maksud gue. Dan kontrasnya gimana kalau seandainya direkam di foto pakai iPhone, maksud gue ya warna birunya ini nggak bakal semencolok ini. Jadi kalau buat Instagraman menurut gue ini masih layak banget cuy. Nah, sekarang buat objek yang agak jauh, si Sony Xperia XZ1 untuk foto di jarak yang lumayan jauh, menurut gue hasil kamera itu kayak gimana sih jepretannya, lu bisa lihat sendiri, gambarnya masih bagus banget, karikatur gajahnya di sini di temboknya, dan warna apa ya, bagian atapnya itu, bayangan atap serta warna langit-langitnya itu masih dapet banget kalau menurut gue. Dan kita move ke foto selanjutnya, ini masih di ruangan yang terang dan objek yang udah agak jauh. Di sini sengaja gue cari-cari yang kontrasnya agak mencolok banget, yaitu warna merah. Dan untuk kontras warna merahnya ini menurut gue, wah gila sih. Ini lu bayangin ya, lu punya duit 1 jutaan, lu moto hasilnya bisa kayak gini. Menurut gue ini udah lebih dari cukup cuy. Oke lah, mungkin kalau kita compare dengan handphone pemegang harga 2 juta, 1 juta, banyak banget fitur, udah bokeh lain-lain. Nanti gue jelasin, ada suatu fitur yang mereka tuh kurang banget. Nah, untuk hasil yang agak detail, gue move ke foto-foto yang ada objek kecilnya ya, contohnya kucing, foto pertama. Lo bisa lihat sendiri nih, bulunya ini ya, kerapatan bulunya dan lain-lain. Pokoknya ketajaman fotonya tuh kayak gimana menurut lo? Kalau menurut gue ini masih dapat banget. Dan untuk langit-langitnya juga masih oke lah. Dan move lagi, sekarang lebih dekat lagi biar bisa maksimal sesharp apa, sedetail apa fotonya. Lo bisa lihat sini, bulunya detail banget, pakai banget. Dan menurut gue ya, di harga 15, 17 nggak rugi sih lo beli si Sony Xperia XZ1 ini kalau sekedar buat jepret-jepret ringan. Kalau menurut gue ini masih worth it banget men. Dan sekarang kita move ke objek yang masih binatang, dan ya lo bisa lihat sini kriwil-kriwil yang ada di bulu-bulunya. Menurut gue ini masih ya gila sih ya. Gue mau ngomong apa lagi gitu, di harga 1 jutaan lu bakal dapat kualitas foto yang menurut gue ya edit tipis-tipis, upload di feed Instagram, kelar ya kan. Dilihat tuh bakal seapik ini. Dan gua kehabisan kata-kata kalau buat ngomongin soal hasil fotonya. Kalau buat hasil video, coba lu cek aja videonya, linknya ada di deskripsi cuy. Nah, sekarang untuk low light ya gelo men. Untuk low lightnya masih apik, masih bagus. Dan mungkin kalau lu nanya, bang kalau low light banget jelek sih, ya namanya kamera HP lah ya. Lu mau sebagus apa sih? Tapi menurut gue dengan cahaya low light yang segini aja, ini udah enak banget main dilihat. Dan lu pengennya lebih low light, yang lebih low light dengan ada backlight lampu. Nih dia foto ya. Menurut gue masih bagus banget. Dan gue sumpah sih, kalau lo tanya ini kalau di compare dengan Android 1 jutaan, 2 jutaan, bagus mana? Bagus inilah. Ya, selain merek Sony ya, ini kita lagi ngebahas Sony Xperia XZ1 yang satu ini. Jadi menurut gue ya ini worth it banget. Dan di sini gue sedikit beropini, ini opini gue aja. Mungkin sebagian dari lu mikir, wah gue bisa dapetin yang lensanya 3.2, dapat macro zoom, terus micro kamera lens atau apalah, bokeh dan lain-lain. Men, tapi ada satu yang gak lu dapat di sini. Water resistnya. Jadi ketika lo beli ini HP dalam keadaan benar-benar fully standar normal dari bawaan Sony-nya, lo bakal dapat
ya lu bisa jepret-jepret di bawah hujan rintik-rintik, atau lu tenggelam-tenggelam sikit-sikit. Ya nyelam tipis-tipis lah, lu bisa ngerekam-ngerekam momen atau foto-foto yang lebih ciamik lah. Intinya dengan si Sony Xperia XZ1 ini lu bisa explore lebih jauh lagi, lebih dalam dengan tantangan yang lebih berat lah. Kalau HP-HP lain harga 1 jutaan apakah anti air? Oh no, I think ya kayak ya lebih worth it inilah.